Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Saya Maya Sofa SPD MPD, calon guru penggerak angkatan keempat, asal dari SMP Negeri 3 Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Izinkan saya memperkenalkan orang yang banyak membimbing dan mensupport saya dalam menjalani hari-hari selama dalam masa calon guru penggerak. Mereka adalah pengajar praktik Bapak Tantan Sutandi Nugraha SSI MPD dan fasilitator Ibu Ninik Hartati SPD MPD. Saat ini saya akan sharing bersama guru-guru hebat semuanya tentang materi di modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bagian modul 2.1.A.3 yaitu mulai dari diri sendiri. Pada pembelajaran yang pertama ini modanya adalah mandiri dan tujuan pembelajaran khusus di modul 2.1.A.3 mulai dari diri sendiri ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi pengetahuan awal tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Dalam sesi ini, saya akan mengaktifasi pengetahuan yang telah saya miliki terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan mengidentifikasi apa saja yang ingin saya ketahui lebih lanjut. Pada kegiatan ini, saya sebagai calon guru penggerak diminta untuk yang pertama menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, saya diajak menonton sebuah video yang berjudul Sekolah Hewan dan memberikan pendapat tentang video tersebut. Yang ketiga, saya harus menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang saat ini saya miliki terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan-pertanyaan reflektif atau pemantik terkait pembelajaran berdiferensiasi yang harus saya jawab kurang lebih ada 4 soal ya. Untuk yang nomor 1, ceritakan pengalaman Anda yang paling berkesan pada saat Anda melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dengan murid yang beragam. Dan jawaban saya waktu itu, karena saya guru IPA atau ilmu pengetahuan alam, waktu itu pelajaran melihat struktur tumbuhan dengan menyayat dari batang tanaman melalui mikroskop. Ada anak yang antusias, ada juga anak yang leha-leha, bahkan nampak enggan untuk melihat sayatan dari tumbuhan, dan untuk melihat mikroskop itu kayaknya enggak mau gitu, enggak banget nampaknya. Ada yang putus asa ketika gambar struktur tumbuhan tidak kelihatan olehnya. Ada juga yang pantang menyerah sampai gambar struktur tumbuhan itu kelihatan olehnya. Dan setelah itu anak-anak yang semangat, yang pantang menyerah tampak sumringah dan dia jingkrak-jingkrak kegirangan dan menyanyi-nyanyi tanda mereka bahagia karena penelitiannya berhasil.
Pertanyaan selanjutnya nomor 2, apa yang telah Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Yang saya tahu, diferensiasi itu kan asal katanya dari different. Different itu kan berbeda. Nah, jadi menurut saya pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan anak A karena dia kemampuannya di IPA, sedangkan anak B kemampuannya di seni, dan kelompok atau anak C dia senengnya itu atau potensinya ada di olahraga. Kita nggak bisa memaksa anak-anak itu supaya hebat di seluruh mata pelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, saya harus melihat tayangan film dan harus menceritakan apa pendapat saya tentang film itu. Nah, setelah melihat tayangan film Sekolah Hewan, menurut saya seharusnya sekolah memperhatikan potensi alamiah yang dimiliki setiap individu. Saya melihat waktu itu di film itu bebek yang diporsir latihan berlari karena akan ada ujian berlari. Akhirnya si bebek itu dengan pantang menyerah, dia terus berlari sampai selaput di kakinya itu robek dan berdarah. Selama ini dia kehilangan hobinya, yaitu berenang, dan terus saja berlari. Padahal kalau dimaksimalkan dalam berenang, tentu bebek akan dapat nilai yang bagus dalam nilai berenang. Ini dia berenangnya pas-pasan jelek karena kakinya sobek dan berdarah. Dan dalam ujian lari pun bebek tersebut tidak bisa maksimal dan nilainya pas-pasan atau sesuai dengan KKM. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bebek itu nampak bersedih. Tapi guru di sekolah hewan itu mengatakan bahwa nilai yang didapat bebek dalam berlari dan dalam berenang sudah masuk dalam KKM. Akhirnya bebek tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dalam hatinya ada kekecewaan gitu ya. Harusnya bebek latihlah berenang, burung latihlah terbang, tupai dan segala macam harus dilatih sesuai dengan bakat dan minatnya dia. Nah, dari beberapa kejadian dan kecelakaan yang dialami murid-murid di sekolah hewan tersebut, menurut saya seharusnya kepala sekolah beserta unsur-unsur terkait mengevaluasi beberapa kejadian yang menimpa murid-muridnya dan mengambil tindakan supaya murid-muridnya bisa bahagia dalam belajar dan mengikuti pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga hasilnya atau output dari lulusan sekolah itu dapat membanggakan semua pihak, baik murid itu sendiri maupun pihak sekolah. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa yang ingin saya ketahui lebih lanjut? Jawaban saya adalah saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana mengelola kelas secara efektif untuk memfasilitasi anak didik berdasarkan bakat dan minat yang mereka miliki. Demikian modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi bagian modul 2.1.A.3 mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak, merdeka belajar dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.